Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, program Ruang Ramadan yang digagas oleh Subdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadis, Kementerian Agama Republik Indonesia, sudah masuk di episode yang ke-7. Kali ini, materi pembelajaran yang dibahas ialah lagu bacaan Al-Quran dan teknik penerapannya, yang disampaikan langsung oleh pakar qiraat sekaligus penulis buku tahsin Quran, yaitu Kiai Haji Muhsin Salim. Dengan variasi yang indah. Quran bareng juara lagi. Episode kali ini, Subdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadis menghadirkan seorang qori internasional ternama yang pernah menjuarai MTQ Internasional di Malaysia pada tahun 2013 dan MTQ Internasional di Kuwait pada tahun 2022. Ia adalah Ustadz Dasrizal M. Nainin. Ustadz Dasrizal, qori kelahiran Sijunjung, Sumatera Barat pada tahun 1985, adalah putra dari pasangan almarhum Bapak Maroh Nainin dan almarhumah Ibu Darusiah. Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah lanjut tingkat atas, ia tuntaskan di kota kelahirannya. Kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di UIN Imam Bonjol. Setelah 2 semester kuliah di UIN Imam Bonjol, Ustadz Dasrizal memutuskan pindah ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil jurusan Dirosat Islamiyah pada tahun 2004. Dan tahun 2010, ia melanjutkan studi S2-nya di Universitas Kebangsaan Malaysia dan lulus tahun 2012 dengan gelar Master of Islamic Studies. Saat ini aktivitas kesehariannya ialah menjadi dosen di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Haji Dasrizal SST MPS. Saya berasal dari Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya berdomisili di Ciputat, Tangerang Selatan. Aktivitas sehari-hari menjadi dosen di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya kebetulan seorang qori, alhamdulillah pada tahun 2013 menjadi juara 1 MTQ Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan pada tahun 2022 yang lalu saya kembali diutus oleh Kementerian Agama untuk mengikuti Musabaqah Tilawatul Quran tingkat internasional di Kuwait. Alhamdulillah pun saya menjadi juara 1 di Kuwait. Ustadz Dasrizal menunjukkan ketertarikannya pada seni baca tilawah Al-Quran sejak kecil. Baginya membaca Al-Quran dengan nada yang indah memiliki keistimewaan. Selain itu, membaca Al-Quran dengan nada yang indah merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Sehingga hal tersebut menjadi motivasi baginya untuk terus belajar dan istiqomah menjadi seorang qori. Saya sebetulnya tertarik untuk mempelajari tilawah Al-Quran itu sebetulnya memang ada hobi sejak kecil. Saya masih ingat belum lagi bisa baca Quran, tapi karena di lingkungan saya ketika itu ada yang sedang belajar tilawah di musola, saya ikut-ikut. Meskipun hanya mendengarkan dari luar surau atau musola, tapi saya coba praktekkan. Ternyata ada semacam
kegembiraan ketika kita membaca Al-Quran dengan pelan. Kemudian saat itu kan sudah mulai berkembang tilawah Al-Quran. Ada rekaman-rekaman di surau, di masjid yang diperdengarkan melalui mikrofon. Kemudian ada pembacaan Al-Quran di radio. Nah, ini menjadi motivasi saya pengen menjadi mereka, pengen menjadi beliau-beliau. Kemudian ketika sudah mulai belajar, ikut juga musabaqah tilawatil Quran, motivasi itu semakin meningkat. Kenapa? Karena saya melihat menjadi seorang qori ini tidak ada ruginya, bahkan banyak keuntungannya gitu ya. Mohon maaf ya, karena ini waktu kecil itu saya melihat secara materi pun seorang menjadi qori kalau kita juara mendapatkan hadiah dan seterusnya. Justru dengan hadiah itu kita bisa menabung. Nah, ini menjadi motivasi tersendiri. Beranjak berikutnya, ketika kita baca-baca, ternyata Masya Allah, Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kepada umatnya untuk membacakan Al-Quran dengan suara yang indah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah oleh kalian Al-Quran itu dengan suara-suaramu yang indah. Ini menunjukkan betapa bahwa Rasulullah SAW sangat suka dengan umatnya membacakan Al-Quran dengan suara yang indah. Nah, ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi kita, terutama bagi saya untuk bisa membacakan Al-Quran dengan bertilawah atau berhalaq. Untuk mencapai titik ini tentu bukan tanpa hambatan dan tantangan. Bagi Ustadz Dasrizal, hal terbesar yang harus dilawan ialah perasaan-perasaan negatif yang datang dari dalam diri sendiri seperti rasa malas, bosan, dan jenuh. Sebetulnya kendala yang paling besar yang kita hadapi bagi seorang qari dan qari'ah adalah kendala dalam diri pribadi, yaitu rasa malas, rasa bosan, rasa jenuh. Jika kita ingin menjadi seorang qari dan qari'ah yang sukses secara prestasi, mesti kita lawan rasa bosan, rasa malas tersebut. Seperti umpamanya seorang qari, terutama seorang qari ya, seorang laki-laki yang kita dibelajari waktu kecil, begitu dia menganjak remaja itu ada peralihan suara, mungkin karena pubertas gitu ya. Nah, ini pengalaman saya semakin membuat kita merasa bosan atau merasa tidak pede sehingga kita malas untuk belajar. Nah, padahal sebetulnya adalah masa-masa tersebut adalah saatnya bagi kita untuk semakin kuat untuk latihan, supaya suara kita menjadi lebih bersih, suara kita menjadi lebih ringan, sehingga untuk mendapatkan nada yang tinggi, yaitu pada nada jawab-jawab, suara kita semakin kuat. Selama menjadi seorang qori dan keikutsertaannya dalam berbagai ajang MTQ, ia telah berhasil meraih berbagai prestasi yang puncaknya ialah saat menjuarai MTQ Internasional di Malaysia pada tahun 2013 dan MTQ Internasional di Kuwait pada tahun 2022. Pengalaman tentunya kita tidak bisa langsung menjadi seorang qari internasional. Tentu kita mulai dari yang paling bawah. Saya ingat dulu waktu masih sekolah SD, itu ikut dari antar surau atau antar musola, kemudian naik ke tingkat, ketika kita sudah juara di tingkat surau atau tingkat kelurahan, kita naik ke tingkat berikutnya akan diutus oleh kelurahan atau desa untuk tingkat kita ikut di tingkat kecamatan, juara di situ ikut lagi tingkat kabupaten dan seterusnya provinsi. Nah, pengalaman saya alhamdulillah sudah melewati itu semua, juara di paling bawah sampai tingkat provinsi dan nasional. Saya dulu pernah juara 1 Pekan Tilawatil Quran RRI TVRI tahun 2007. Kemudian pengalaman pertama kali ikut tilawah dewasa di MTQ nasional adalah tahun 2012. Alhamdulillah ketika itu saya langsung masuk final menjadi juara 3. Pada tahun berikutnya 2013 saya diutus oleh Kementerian Agama mengikuti musabaqah tilawatil Quran di Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah juara 1. Nah, untuk di tingkat nasional kembali saya ikut pada cabang Qiraat Sab'ah. Ketika itu musabaqah tilawatil Quran diadakan di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah kembali jadi juara 1. Alhamdulillah yang terbaru adalah tahun 2022
saya kembali dipercaya oleh Kementerian Agama ikut diikutkan dalam musabaqah tilawatul Quran internasional yang diselenggarakan di negara Kuwait. Alhamdulillah pada musabaqah tilawatul Quran kali ini pun saya ditetapkan sebagai juara satu. Untuk kedepannya mungkin saya hanya memberikan harapan semoga di Indonesia akan lahir banyak kori-kori berikutnya yang akan menjadi juara di tingkat tidak hanya di nasional tapi juga sampai ke internasional. Saya kira secara pribadi pun saya merasa sudah cukup dengan prestasi sampai di titik ini karena kita memberikan pula kesempatan kepada generasi-generasi berikut. Insya Allah. Ustadz Dasrizal berpesan kepada generasi muda yang sedang mendalami seni baca tilawah Al-Quran agar jangan lelah untuk terus berlatih agar kita mengenal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, serasi juga dengan hadis lain, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Begitu banyak hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mungkin saudara-saudara saya merasa saya belum bisa baca Al-Quran dengan baik. Mari kita pelajari Al-Quran, kita tahsinkan bacaan kita, selalu kita baca-baca, selalu kita ulang-ulang. Sehingga Al-Quran insya Allah kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi. Dan untuk sahabat-sahabat saya yang sekarang mungkin sedang berupaya untuk menjadi seorang qari dan qari'ah, punya prestasi tidak hanya di tingkat nasional, mungkin juga di tingkat internasional, mari kita selalu mempelajari, latihan, mengenali kekurangan diri kita di mana. Kemudian ketika kita sudah tahu kekurangannya di mana, kita berupaya untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan selalu belajar, dan belajar. Latihan, dan latihan.